Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala ayujala alayya rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal hasanal fi'al qa'iman bila zawal mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Faslun wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha aw tarkuha wa akhduha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami bih. Wa idza wajada ari kalane nemu sapa wong luqatatan ing barang temuan barang yang terlepas dari seorang, penguasaan seorang, fi mawatin ing dalem tanah kang mati gak ono wonge, gak ono penduduke, autorikin utawa dalan. Kalau nemu di depan rumah orang ya jenenge itu barang temuan ya. Ono sepeda ngarepe omahe wong itu barang temuan jenenge. Namanya nemu itu ya di tempat ya mungkin di jalan atau di tempat gak ada penghuninya, di tengah hutan atau tengah laut. Falau mongko iku keduwe man akhdua utawi ngalap luqatah autar kuha utawa ninggalake luqatah. Barang siapa menemukan barang temuan, maka dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya. Tapi kalau mengambil nanti ada konsekuensi hukum. Kalau meninggalkan nggak ada konsekuensi hukum, sudah selesai. Tapi kalau mengambil ada konsekuensi hukum. Dan wa akhdwa utawi ngalap luqata iku aula luwih utama mintarga saking tinimbang ninggal luqata ingkana lamun ana sapa wong iku ala sing ngatasi percaya diri, yakin minal qiyami saking jumenengi biak lan luqata. Jika kamu yakin bahwa kamu adalah orang yang amanah, kamu yakin kamu orang yang amanah, bisa dipercaya, bisa menjaga barang temuan ini, bisa menunaikan hak barang temuan ini sampai yang datang, sampai yang punya datang, berarti lebih baik kamu ambil. Jadi ketika kamu menemukan barang temuan dan kamu yakin saya bisa ngurus ini, saya niat bantu teman saya yang kehilangan, saya urus ini, saya jaga, nanti saya umumkan, nanti yang kehilangan datang minta saya kasih biar dia senang. Kalau kamu yakin bisa ngurus, lebih baik diambil karena ada pahala menolong. Karena ada pahala menolong orang. Karena ada pahala nyenengne wong. Ada pahala menghilangkan kesusahan orang. Tapi nek gak yakin, tinggalin aja. Ya. Apa? Luqatah. Di antara hukumnya Allah, sunnatullah, yang telah ia tetapkan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menjadi penolong bagi seorang hamba
selama dia senang nolong saudaranya. Allah itu akan selalu menjadi penolong bagi seorang selama dia senang nolong saudaranya. Artinya, kita ini kan di dunia menghadapi berbagai macam masalah. Pengen ditolong oleh Allah. Caranya gampang, rumusnya gampang. Nek kamu seneng nulung wong, bakal sering ditolong Gusti Allah. Berlaku sebaliknya. Iya. Kalau kita seneng nulung orang, akan senang ditolong oleh Allah. Kalau kita senang menghilangkan kesusahan orang, susah kita dihilangkan oleh Allah. Kalau kita senang memudahkan urusan orang, urusan kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Itu hukumnya Allah udah jelas, wes pasti. Hukum pasti wes. Nek ana wong kok pengen ditulungi Gusti Allah, maka jadilah orang sing seneng nulung wong. Sing seneng nulung wong. Wallahu fi auni abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia senang menolong saudaranya. Makanya dalam tradisi kita, agama kita diajarkan banyak sekali hal tolong menolong. Banyak sekali contoh. Ada orang meninggal dunia disuruh apa? Takziah. Ada orang sakit disuruh jenguk. Ya, doakan. Tolong menolong. Tolong menolong. Ya. Saya sedang susah. Biar hilang gimana? Tolonglah orang. Bahagiakan orang, susahmu hilang sendiri. Ya kalau kamu sedang susah, bahagiakan orang, itu susahmu hilang sendiri. Di antaranya, yaitu barang siapa menghilangkan kesusahan orang, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dunia akhirat. Barang siapa menutupi aib orang, Allah akan menutupi aibnya dunia akhirat. Nak senang buka ya, Bu. Oke, kembali ke luqatah, ya. Jadi luqatah ini kalau kita menemukan barang itu motivasinya adalah nulung. Kita ingin menolong saudara kita yang sedang kehilangan barang, yang dia mesti sedang susah. Tuh, kehilangan handphone susah. Nah, kita ambil, kita jaga. Nanti kita umumkan, kita jaga sampai yang punya datang kita kasih. Misalnya seneng deh. Nah, niatnya untuk itu. Wa idza khada ari kalani ngalap sapa wong ing luqatah wajib bangko wajib paling atase wong. Oba ya dipayen tong ngumumake setelah aya dipayen tong ngaweruhi setelah asia 6 hal. Kalau kita mengambil maka wajib mengenali 6 hal. Wi'aha tempatnya, misalnya kotak atau apa. Wa'ifasoha bungkusnya, entah itu kain atau dompet atau apa. Wawikaha talinya, kalau dulu kan biasanya tempat barang itu ada tali. Wajinsa jenisnya, ada bilangannya, wasna dan timbangannya. Kalau emas berapa gram, jenisnya apa. Kalau HP mereknya apa, tahun berapa, ciri-cirinya warnanya apa, mereknya apa. Intinya dikenali. Sehingga nanti ketika kita ada orang yang datang, tinggal kok. Misalkan, bagi siapa yang HP-nya hilang, hubungi saya. Ada yang datang, saya HP-nya hilang. Ciri-cirinya apa? Mereknya ini, bungkusnya ini, warnanya ini. Bener. Orang sing tekong warang. Saya kehilangan HP. Mereknya apa? Ini nih, beda jauh, bukan. Nanti fungsinya untuk itu ya. Maka kita harus mengenali. Wa yafadulan menjaga, ngerekso, luqatah fi khirzi misla ing dalam tempat penyimpanan yang layak. Ya, kalau kita sudah punya niat membantu orang, mengambil barang temuan itu ya udah disimpan di tempat yang layak. Kemudian summa idza arada nuli ari kalane ngarepake sapa wong tamaluka ing miliki luqatah. Kalau kita ingin memiliki barang itu ana prosedure. Arafa maka wajib ngumumne sapa wong ing luqatah sanatan setahun. Maka harus diumumkan ke orang lain, ke umum, ke publik selama 1 tahun. Ala ababil masjid, di pintu-pintu masjid. Kenapa? Karena ya masjid termasuk tempat berkumpulnya orang. Babil maudhi'il ladzi wajada fih,
lan ing dalam panggonan kang wong iku nemu barang iku. Tempat dia menemukan barang itu. Kalau sekarang bisa di medsos, FB, IG, koran, di TV dan sebagainya. Tentu maksudnya setahun setiap hari gitu enggak 24 jam itu enggak. Mungkin minggu pertama pagi, siang, sore. Nanti minggu kedua setiap Jumat sekali. Atau gimana? Atau pasang tempelan di apa? Di pintu masjid, tempat-tempat umum, di pasar, di tempat menemukan barang. Siapa yang kehilangan HP hubungi saya, kayak gitu. Intinya diumumkan ke publik selama 1 tahun. Failan majid mula men ora nang wong soiba ing wong kang duweni luqatah. Nek wis setahun kok gak ketemu, kana mongko iku ana. Lau kedue mon, kana mongko ana iku lau kedue wong apa ayat tamalaka yen to miliki barang luqatah iku bisar tidzaman kelawan syarat doman. Nah, kalau sudah 1 tahun diumumkan enggak ada yang datang untuk mengambil, dia boleh memiliki barang itu dengan syarat doman. Maksudnya gimana? Udah dia boleh memiliki barang itu, dia gunakan boleh. Tetapi dicatat benar bentuknya, ciri-cirinya, jenisnya. Ketika sewaktu-waktu ada orang datang mengaku punya barang tersebut dan ternyata benar ciri-cirinya, kita harus siap ganti. Karena bagaimanapun barang itu bukan milik kita. Tidak boleh seorang mengambil milik orang lain tanpa akad yang sah. Entah itu jual beli atau hibah atau yang lain. Ngambil nggak boleh. Ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh, haram. Nah, itu caranya begitu, prosedurnya. Jadi memang orang yang menemukan barang itu dari awal niatnya apa? Nolong. Dari awal niatnya apa? Nolong. Dari awal niatnya untuk nolong. Kalau sudah awal niatnya nolong, maka siap untuk tadi mengenali barangnya dengan detail, kemudian mengumumkan selama 1 tahun. Setahun wis gak ono sing ngaku, dia boleh ya, boleh memilikinya tapi dengan syarat doman. Artinya ketika nanti suatu waktu tiba-tiba datang orang mengaku kehilangan barang dan ternyata ciri-cirinya pas, maka harus siap untuk mengganti. Kalau ada barang yang serupa ya diganti dengan serupa, kalau enggak ya dikira-kira harganya. Itu namanya luqatah, barang temuan. Enak apa enak? Apa tambah repot? Apa tinggal aja? Makanya mengambil luqatah itu sunnah karena niatnya nolong orang. Tapi kalaupun sampean tinggal enggak masalah, enggak dosa. Emang lo enak ditinggal, enggak tanggung jawab loh. Tapi enggak dapat pahala menolong orang. Kalau mau ngambil dapat pahala nolong orang. Oke, tit ya. Ya. Beberapa hal yang belum diperhatikan. Bagaimana kalau yang menemukan barang itu anak kecil? Kita punya anak baru umur 6 tahun, 5 tahun, orang nemu HP yang dalam. Kalau sekarang gampang ya, ada nomornya ya, dihubungi ya. Sing repot nemu cincin. Nemu HP gampang ya, sudah dilacak nomornya. Nemu dompet anak KTP ini gampang. Ini nemu cincin, kan gak ada alamatnya. Cincin emas gitu ya, nemu. Terus pulang. Ya ayah, bu ibu nemu cincin, gimana? Ya walinya yang berkewajiban nanti. Walinya yang berkewajiban untuk ngurus barang ini. Dikenali detail ciri-cirinya, kemudian diumumkan ke publik selama 1 tahun. Dan berlaku prosedur tadi. Walinya nanti. Ya nggak apa, pokoknya kerja prosedurnya. Buat kok boga urusan carry kan. Yang penting usaha kita pengen nolong. Tadi loh, mungkin untuk
seminggu pertama oke lah. Mungkin pagi sore. Atau paling enak ditempel. Kalau udah minggu berikutnya mungkin seminggu sekali setiap Jumat. Gak harus setiap hari 24 jam non-stop, gak harus. Dalam rangka untuk tadi nolong orang. Bayangkan ada orang kehilangan gelang 5 gram misalkan. Ketemu kan sewenang kan. Mari hilang terus ketemuannya kan sewenang. Nah, ini nyenengne wong itu masya Allah. Idkhalus surur. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang muslim itu luar biasa. Memang niatnya awal nolong. Ya, tentu akan keluar biaya kita. Tapi keluar sesuatu lah intinya. Kalau hitung untung rugi. Secara materi ya. Tapi secara pahala, secara jaminan dari Allah kita beruntung. Ada kesempatan berbuat kebaikan. Kalau yang menemukan itu orang jahat gimana? Misalkan orang yang terkenal fasik di kampung. Ya, misalkan di kampung ada orang fasik, tukang maksiat. Kayak situ percaya. Orang kampung ini kemudian tiba-tiba anak ini atau orang ini nemu cincin atau nemu gelang 5 gram. Diketahui oleh Pak RT atau tangganya. Gimana hukumnya? Hukum asalnya adalah hakim, pemimpin di situ wajib mengambil barang itu untuk mengamankan. Karena orang fasik gak bisa dipercaya. Dia jadi saksi di pengadilan saja gak sah. Bisa ya. Ya jadi harus dipaksa diambil. Tangkap polisi. Enggak, itu hukum asalnya gitu. Kalau di struktur kita nggak tahu gimana, di struktur sosial kita bisa nggak seperti itu. Kalau hukum asalnya gitu. Jadi seorang hakim, seorang pemimpin, amirul mukminin yang mengetahui ada orang fasik menemukan barang, itu harus mengambil barang itu. Setelah mengambil, bisa menitipkan kepada orang yang bisa dipercaya untuk melaksanakan prosedur tadi selama setahun tadi. Atau perangkat pemerintahan yang melakukan itu, yang monggo. Tapi dia tidak boleh membiarkan benda ini, barang ini di tangan orang fasik. Karena itu bukan haknya. Tip. Nah, kalau yang kedua mungkin kita sulit ya. Nah, sistem sosial kita mungkin nggak sama dengan yang digambarkan di kitab-kitab. Tapi yang pertama tadi sangat mungkin kan, kita punya anak nemu barang itu sangat mungkin. Jadi kita sebagai orang tua yang tanggung jawab sebagai wali. Wal luqatatu al arba'ati adrubin. Wal luqatatu ta luqata iku al arba'ati adrubin ing atase patang macam. Ada 4 macam luqatah. Ahad wa utawi kaping sijine iku ma barang ya kok tetep apa ma alat temen selawase. Fada hukmuh. Fada mongko utawi ikilah hukum iku hukume ma. Yang pertama barang yang awet. Intinya dia tahan lama bertahun-tahun kayak cincin, gelang, kalung, sepeda motor, sebagainya. Itu hukumnya yang sudah kita bahas tadi. Itu bahas hukum luqatah yang berupa barang yang tahan lama. Cincin, apa mana yang lama? HP Pak lama. Wasani yang kedua. Wasani kutai kang umah barang lek wong ora tetep apa mah? Kata ibu kaya dene panganan roti kang teles. Nah, yang kedua ini menemukan makanan basah, nemu jemblem. Nemu TOT. Nemu lemper. Ya opo iki? Nemu lemper sak kresek nang dalan. Iki piye? Heh? Hah? Piye iki? Nemu? Nah, gini. Kalau nemu makanan yang seperti itu, makanan basah seperti itu nggak bisa tahan lama. Fa maqata imanikum mukhayyarun, dan menaki milih. Ada 2 pilihan. Yang pertama, baina aklihi wa hurmihi. Yang pertama memakannya dan siap mengganti kalau orang yang punya datang. Baik mengganti bendanya atau harganya. Jadi dimakan, ya. Kemudian nanti kalau yang punya datang, kita ganti harganya atau barangnya. Karena kalau diberikan ini bisa busuk. Busuk mubadzir. Mubadzir itu enggak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kojone setan.
Atau yang kedua, au baihi atau utawa ngedol barang panganan iku wa hifdzi samani lan ngrekso regane atau kita jual, uangnya kita jaga. Kita simpen, kalau yang punya datang kita berikan uangnya. Balik maneh dari awal niatnya nolong. Jadi mindsetnya emang mindset nolong, bukan mindset apa? Tangan di bawah. Wah, beruntung bisa makan gratis, gak ngono gak? Wah, beruntung ini ada kesempatan nolong saudara saya. Gitu mindsetnya gitu dari awal wis. Mindsetnya tangan di atas, bukan tangan di bawah. Karena siap mengambil resiko, siap rugi. Ada memang untuk niat nolong saudaranya. Jadi yang kedua, kalau yang ditemukan itu barang apa? Yang nggak tahan lama, makanan yang mungkin kalau sehari sudah basi, tadi pilihannya makan, kemudian diganti, baik diganti bendanya atau harganya, atau yang kedua dijual, kemudian nanti uangnya kita simpan, kalau yang punya datang dan ternyata ciri-cirinya benar, kita kasih uangnya. Balik maneh. Ya trio, kadang seneng pengen mangan mentalnya dirubah. Mental apa? Tangan di atas, nolong. Nah kali ini gak diambil berarti ya gak resiko. Cuma ya gak dapat pahala nolong orang. Gak apa-apa, ya wes gak apa-apa. Ya wes gak apa-apa. Ya bener ya. Jadi gak kelem repot ya. Iya. Wasa itu kayak nomor 3. Iku ma barang yang akan tetep apa ma bi ilajin kelawan proses. Karo tobi kaya dene kurma basah. Yang ketiga, barang yang itu bisa menjadi barang tahan lama kalau kita proses dulu. Contohnya kurma basah. Kalau dikeringkan kan bisa setahun. Jadi jual yang ngambil kan setahun kuat itu. Kalau dikeringkan. Tapi kalau masih basah kan nggak bisa. Kalau rutop itu kan nggak lama. Paling seminggu, sebulan sudah rusak. Gimana ini? Faya fa'alu maka gawe seumat al-masalah ing maslahah. Ingkang luwih apik. Maka kerjakan yang lebih baik. Di antaranya pilihannya min baihi saking adol barang baik disamani lan ngrekso regane. Yang pertama jual, kemudian uangnya simpan, kalau yang punya datang kasih. Au tajwifi atau mengeringkannya atau nggaringake barang wa kebdilan jogo atau dikeringkan disimpan. Kalau dikeringkan bisa tahan lama, setahun. Pasti umumnya setahun. Simpan bisa. Itu kalau barang yang ditemukan adalah barang yang bisa menjadi awet dengan proses. Yang keempat, yang terakhir. Apa? Warabu utai kang nomor iku ma barang ya ta juga butuh ila nafaqatin maring nafaqah kal hayawan kaya dene hewan nemu wedhus, nemu sapi, nemu unta lagi piye? Nemu wedhus ning rangka. Usulan takung mulan. Nemu lho ya. Aja nang kandange wong iki jenenge nemu, Bos. Ngawur aja. Jadi sapaan iki. Lho, ngene wong sing nernak iku. Emang diliarkan di situ, digembala. Enggak, ini nemu ya di tanah yang mati atau di jalan sepi, di tengah hutan. Bukan di samping rumah orang ya. Engko ana apa? Bebek tangga dolan nang omahmu wis. Sawat ngono ae. Dikirimi tapi tanpa pakai goreng. Bukan gitu ya, bukan gitu. Wa utaimai iku dorbane rong werna, ada 2 macam. Yang pertama, hayawan layam tani kang ora bisa njaga binafsik lan awak dhewe ne. Pamakotawan kemukhairun den wenake milih ben aklihi ang dalam antarane mangan hayawan wa hurmi samilan ganti regane. Autarki atau ninggal hayawan. Wa tatawuilan memberi makan kepada hayawan itu. Sedekah nang hayawan. Biling pakai kelawan infak li ngatasi hayawan. Au bayi utawa adol hayawan wa bisamani lan ngrekso regane hayawan. Lah.
Kalau hewannya adalah hewan yang tidak bisa menjaga diri sendiri. Contoh kambing yang masih kecil. Sapi yang masih kecil. Gak bisa menjaga dirinya sendiri. Nek dibiarkan mati. Itu cirinya, tak biarkan ini mati. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Makanya orang yang menemukan boleh milih. Yang pertama, dibeleh. Tetapi ganti regane. Jadi kalau yang punya datang, ganti. Atau yang kedua, dibiarkan tapi dikasih makan biar hidup. Sedekah. Kau biarkan di situ maka kamu kasih sediakan makan. Bener bagai suket. Atau yang ketiga, menjualnya dan menjaga, menyimpan harganya, uangnya. Kamu jual, uangnya yang disimpan, suatu waktu yang punya datang tinggal ngasih uangnya. Itu kalau hewannya tidak bisa menjaga diri sendiri. Hewan sing masih kecil. Ya. Yang kedua, hewan yang tani orang bisa jogo binafsi kelawan awak dhewe ini. Nah, kalau hewannya sapi yang besar, unta yang besar, kambing yang sudah besar, gimana? Fa in wajadahu maka nemu sapa arek nemu sapa wong hu ing hewan fi sarai ing dalam tanah lapang, taroko ya tinggalno. Nemune di padang rumput. Ya tokno ae lha apa? Ngudus guwedi sapi guwedi. Tokno urip-urip dhewe ya. Nemu ning ndi? Kuburan. Kuburan kok sukete. Tokno ae. Nek ana sukete kan mangan. Mangan jajan. Apa? Jadi kalau menemukannya dia apa? Di tanah yang sekiranya dia bisa hidup mandiri, ya udah biarkan. Gak usah digubris ya. Tapi fa in wajadahu maka lamun nemen sawang ing hewan fil hadar ing dalam kampung, nemu di kampung. Lewat nang arep omah ngene iki nang gang ngene. Wa maka mutahe wong iku mukhayaron wenang milih bainal asya'is salasah ing dalam antarané perkara telu fihi ing dalam ma. Ya. Boleh milih tiga tadi. Dibeleh, dimakan, cuma kita siap ganti. Nek sing duwe teko, kita ganti harganya itu. Atau yang kedua, kita kasih makan. Cencang arep omah kasih makan. Atau nomor 3, kita jual terus apa? Kita simpan uangnya, kalau yang punya datang kita kasih. Walhasil intinya repot kabeh. Memang ada dari awal niatnya apa? Nolong. Jadi hukum luqatah itu hukum nolong. Kalau kita yakin bisa mengerjakan itu, menunaikan haknya barang hilang itu, silakan diambil. Kalau enggak apa? Tinggalkan. Ya. Ya betapa indahnya masyarakat yang punya sifat amanah. Nek kabeh dilatih amanah, ono barang hilang wong gak bingung. Nyantai. Aku mesti ditemu saudaraku yang dia orang baik. Gak susah. Kalau warganya semuanya punya sifat amanah. Sampai Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang gak punya amanah. Iya. Berarti dia gak ada rasa takut, rasa malu kepada Allah. Tidak punya iman. Saya gak punya iman yang sempurna. Bagi orang yang nggak punya amanah. Itu. Amanah itu kan berarti kan ada orang percaya, dia tidak mengkhianati, namanya amanah. Jadi kalau sampean percaya diri bisa mengelola barang hilang ini, ambil. Ada peluang dapat pahala besar. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Mending apa? Tinggalkan atau cari orang lain yang bisa, yang mampu untuk mengelola. Kalau yang ditemukan itu anak bayi gimana? Jual. Mas Adi ki opo ya gak ora Mas Adi. Mas Adi ki kok medene dijual lagi apa to Mas Adi? Mas Adi. Haram Mas Adi. Mas Adi ki jan kok. Piro bayi saiki? Ya enggak, yo piye to Mas Adi? Yo enggak dijual Mas Adi ki. Dijual disimpan harganya. Apa uang hasil penjualannya? Ngawur mbok kira.
Ya nanti. Kalau bayi gimana? Nemu anak gimana? Ya kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mana kakean kok lali. Karena ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita kan? Moro-moro ngarep omah ono bayi piye jan. Itu gimana itu? Dirawat ke Ustaz. Gimana itu? Kalau nemu anak gimana? Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu alaihi wasallam. Mau yang mau tanya-tanya. Tolong itu ya sih ini kan. Semoga-moga sehat ya. Iki Bismillah.